care of body and my mind, and just try to embrace the opportunity, embrace the challenge, and don't know really what to expect before coming there, but just come there with a lot of good and positive energy. That was the mindset. Yeah, first when I landed, I came at the hotel, and first I met the coach in his hotel room. We had a good chat with translators, of course, but we had a very good chat. Set the standards, and then afterwards I knew some of the guys. I played with some of them before at my former clubs. Marten Paes ingin tampil di sisa round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan baru di bawah Mister Timnas Indonesia. Nama Marten Paes kini menjadi sorotan besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kiper berusia 26 tahun yang lahir di Nijmegen, Belanda, dan kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, kembali menegaskan keinginannya untuk tampil memperkuat Timnas Indonesia di sisa pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal proses naturalisasi, Marten Paes memang digadang-gadang akan menjadi benteng tangguh di bawah Mister Garuda, terutama setelah penampilannya bersama FC Dallas di Major League Soccer, MLS, yang cukup mengesankan. Namun, perjalanan Paes menuju skuad utama Timnas Indonesia tak selalu mulus. Cedera dan beberapa kendala administratif sempat membuat debutnya tertunda. Kini, dengan sisa laga round 4 yang penuh tekanan, Paes dengan tegas menyampaikan bahwa ia sudah siap 100% membela Garuda dan menuliskan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Bagi publik sepak bola Indonesia, sosok Paes bukan sekadar kiper naturalisasi biasa. Ia dianggap sebagai salah satu puzzle penting yang bisa membuat kekuatan Timnas Indonesia semakin seimbang. Sejak awal 2025, ketika PSSI gencar melakukan proyek besar naturalisasi pemain keturunan yang berkarir di Eropa, Paes sudah termasuk dalam daftar prioritas. Posisi penjaga gawang memang selalu menjadi titik krusial di setiap laga, dan Indonesia sempat beberapa kali dirugikan karena kiper utama kurang stabil saat menghadapi tim besar Asia. Nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, hingga Syahrul Trisna memang punya kontribusi besar, namun kehadiran Paes dianggap sebagai level yang berbeda. Berpengalaman di Eropa bersama FC Utrecht dan kini tampil reguler di MLS, Paes membawa aura kepemimpinan, ketenangan, dan kualitas distribusi bola yang modern sesuai tuntutan sepak bola saat ini. Pernyataan Paes soal keinginannya tampil di sisa round 4 seolah menjadi kabar yang ditunggu-tunggu publik sepak bola tanah air. Pasalnya, jadwal pertandingan Indonesia di round 4 tergolong berat. Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Cina yang sedang berusaha bangkit. Laga-laga ini akan menjadi ujian terberat bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia yang membawa angin segar setelah era Shin Tae-yong. Dalam situasi inilah, kehadiran kiper berkelas internasional seperti Paes bisa menjadi faktor penentu. Dalam wawancaranya dengan media Belanda yang kemudian dikutip sejumlah media Indonesia, Paes menegaskan bahwa ia ingin segera bergabung dengan skuad Garuda. "Saya ingin tampil di sisa pertandingan round 4. Dari awal saya sudah punya niat membela Timnas Indonesia, dan sekarang saya merasa sudah waktunya untuk benar-benar memberi kontribusi nyata," ungkap Paes dengan penuh keyakinan. Antusiasme publik terhadap Paes memang luar biasa. Sejak ia resmi mengucapkan sumpah menjadi WNI, lini media sosial penuh dengan sambutan positif. Para supporter Garuda Nusantara menilai kehadiran Paes bisa membuat lini pertahanan lebih solid. Mereka bahkan membandingkan Paes dengan sejumlah kiper top Asia, seperti Ali Reza Beiranvand, Iran, atau Kawashima Eiji, mantan kiper Jepang. Walaupun belum memiliki jam terbang di level internasional bersama Indonesia, kualitas Paes diakini sudah lebih dari cukup untuk langsung menjadi pilihan utama. Hal ini tak lepas dari catatan statistiknya di MLS. Musim lalu, Paes berhasil mencatatkan lebih dari 10 clean sheet bersama FC Dallas, meski klubnya tidak selalu tampil konsisten. Refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, dan ketenangan dalam menghadapi situasi 1 lawan 1 membuat Paes dihormati di Amerika Serikat. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia juga memberikan sinyal positif terkait kemungkinan Paes tampil di sisa round 4. Menurut Kluivert, Indonesia butuh pemain dengan pengalaman internasional agar bisa menghadapi tekanan laga besar.
Marten adalah kiper dengan kualitas tinggi. Jika dia bisa segera pulih 100% dan kondisi fisiknya fit, tentu akan sangat membantu. Saya melihatnya sebagai bagian penting dalam rencana tim ini, kata Kluivert dalam konferensi pers terbaru. Pernyataan Kluivert itu semakin memperkuat keyakinan publik bahwa debut Paes bersama Garuda hanya tinggal menunggu waktu. Apalagi, jadwal Indonesia di round 4 masih cukup panjang, sehingga ada banyak kesempatan baginya untuk tampil. Namun, perjalanan Paes menuju posisi utama tidak sepenuhnya mudah. Persaingan di bawah Mistar Timnas Indonesia juga ketat. Hernando Ari misalnya, dalam beberapa laga terakhir menunjukkan penampilan yang cukup stabil. Kiper Persebaya Surabaya itu dianggap punya jiwa pemimpin dan sering menjadi penyelamat di momen-momen krusial. Nadeo Argawinata, meski sempat menuai kritik, juga punya pengalaman internasional yang tidak bisa diabaikan. Kehadiran Paes membuat kompetisi semakin sehat, dan ini justru dianggap positif bagi perkembangan tim. PSSI juga menegaskan bahwa tidak ada pemain yang otomatis mendapat tempat inti hanya karena status naturalisasi atau pengalaman di luar negeri. Semua tetap akan diputuskan oleh tim pelatih berdasarkan performa di lapangan. Bagi Paes sendiri, membela Indonesia bukan sekadar proyek sepak bola, melainkan panggilan hati. Ia berkali-kali menegaskan bahwa darah Indonesia dari orang tuanya menjadi alasan utama ia mau bergabung. Saya selalu merasa ada ikatan dengan Indonesia. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang identitas saya. Ketika kesempatan datang untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, saya tidak ragu sedikit pun, kata Paes dalam salah satu wawancaranya. Pernyataan itu membuat banyak supporter semakin respek kepadanya. Sebab, isu naturalisasi seringkali menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang menilai naturalisasi hanya jalan pintas. Namun, dalam kasus Paes, mayoritas publik tampaknya menerima dengan tangan terbuka. Jika Paes benar-benar tampil di sisa laga round 4, Indonesia akan memiliki kiper yang bukan hanya piawai dalam menjaga gawang, tetapi juga mampu membangun serangan dari belakang. Dalam sepak bola modern, distribusi bola dari kiper sangat penting. Paes dikenal memiliki kemampuan passing yang baik dengan kaki maupun tangan. Hal ini bisa membantu lini belakang Garuda untuk lebih percaya diri saat menghadapi pressing lawan. Tak hanya itu, kehadiran Paes juga bisa meningkatkan moral para pemain bertahan. Bek-bek muda seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, hingga Nathan Choon bisa lebih leluasa bergerak karena tahu ada sosok kiper berkelas internasional di belakang mereka. Media asing juga mulai melirik cerita Paes bersama timnas Indonesia. Beberapa media Belanda menulis bahwa keputusan Paes memilih Indonesia adalah langkah berani. Sebab, secara teori, ia masih bisa bersaing untuk masuk skuad Belanda meski peluangnya tipis. Namun, Paes memilih jalan berbeda. Ini bukan hanya soal karir, tetapi tentang kontribusi nyata. Saya ingin membantu Indonesia mencapai sesuatu yang besar, mungkin lolos ke Piala Dunia, ujar Paes dalam wawancaranya dengan media MLS. Kalimat itu membuat banyak pihak percaya bahwa ia tidak setengah hati. Justru, kehadirannya bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain lain untuk terus berjuang.